Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Asik Ngobrol Paling Asik. Hai halo Besti, dengan saya Farin Ulia. Kali ini kalian sedang mendengar podcast program kesayangan kita, Ruang Asik Ngobrol Paling Asik. Di episode kelima ini kita akan membahas tentang tema Gen Z dan bisnis digital, dan dibintang tamu oleh seorang wanita muda, cantik, independen, dan tentunya alumni di SMK Al-Hadi. Selamat datang Kak Surya. Halo, selamat datang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget ya. Karena kan dimana kalau kita tanya kabar ya pasti baik kan gitu. Oke. Untuk biar lebih santai aja nih, aku mau tanya, apa yang Kak Surya lakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebelum kuliah? Kalau ngomongin soal ningkatin keterampilan dan apa tadi? Keterampilan dan kemampuan. Keterampilan dan kemampuan sebelum masuk kuliah ya. Ya jadi kalau dari saya pribadi sebelumnya ya ngolah lagi sih, kayak menggali lagi kemampuannya di bagian mana. Terus sebelum masuk kuliah itu kuliah yang dijalanin ini nantinya arahnya kemana. Jadi kayak kita ngulik-ngulik lagi apa sih nanti kuliahnya ini ranahnya kemana kayak gitu. Jadi gali-gali terus kemampuan yang ada di diri kita gimana. Oh, berarti banyak baca buku dan juga artikel. Iya betul. Oke. Terus apa yang membuat Kak Surya tertarik dengan bidang multimedia? Kenapa nggak ke jurusan yang lain? Nah kalau soal ini kita bahasnya sambil cerita aja ya, karena kan kalau ini kita ngomongin podcast berarti kan santai ya jatuhnya. Jadi dulu saya juga alumni dari SMK Al-Hadi Gresik. Waktu itu kalau saya ngomongin saya sekolah di SMK Al-Hadi Gresik itu karena tuntutan orang tua. Kemudian tuntutan orang tua karena harus masuk sekolah sini dan cuma ada satu jurusan, yaudahlah akhirnya jalanin aja kan gitu. Habis itu setelah dijalanin ternyata saya tahu bahwa multimedia ini ternyata dibutuhkan di semuanya kayak gitu. Jadi kan dari situ kayak mikir lagi, oh berarti multimedia ini bener-bener bagus dong peluangnya kan gitu ya. Karena kan kalau kita ngomongin sekarang multimedia itu gimana sih Kak, digital sekarang ya gimana kan gitu. Jadi ya bagus banget saat itu tahu multimedia, cuma di situ nggak mendalamin lagi. Akhirnya cuma ya udah deh sejalannya aja multimedianya gimana kayak gitu. Ternyata next moment waktu itu lulus dari SMK kan daftar lagi tuh kuliah. Akhirnya daftar kuliah tembus juga di multimedia juga, akhirnya nyambung kayak gitu. Oh, oke. Merasa keren ya karena jurusan ini paling dibutuhkan. Betul. Karena kalau kita ngomongin sekarang itu ini teman-teman, multimedia itu bener-bener dimanapun kalian berada itu pasti ada sangkut pautnya sama multimedia kayak gitu. Oke. Apa teknologi yang paling berpotensi mengubah dunia menurut Kak Surya? Teknologi yang paling berpotensi mengubah dunia menurut aku ya digital kayak gitu. Karena kalau kita ngomongin sekarang digital sekarang wah gila ya. Maksudnya tuh kayak apapun yang kita tahu sekarang itu gunain digital semuanya kan gitu. Jadi mau nggak mau kita harus cepet-cepet upgrade diri dan upgrade skill mengetahui digital di Indonesia ini gimana sekarang ya. Biar nggak ketinggalan zaman ya Kak. Nah, betul. Oke. Siap. Menurut Kak Surya, kenapa sekarang banyak banget Gen Z yang ingin memiliki bisnis sendiri? Kalau ngomongin Kak, sekarang itu Gen Z itu banyak yang pengen punya bisnis sendiri, jadinya kan kayak gitu ya. Itu kalau dari aku pribadi, itu tuh nggak semua generasi Z pengen kayak gitu, tapi ada beberapa lah gitu ya. Soalnya kalau kita ngomongin Kak, Gen Z itu pengen banget ya punya bisnis sendiri, nggak semuanya, karena kalau kita ngomongin bisnis itu tergantung pola pikir kita gimana. Misal nih, aku ngomongnya aku bahasnya 10, tapi mereka masih bahas 5, kan beda nggak? Ya. Beda kayak gitu. Jadi tuh kalau ngomongin Gen Z sekarang banyak gak yang kepengen buat bisnis itu nggak semuanya, tapi juga ada yang udah berpikiran ke sana. Karena kenapa? Karena kalau kita ngomongin sekarang kita hanya kuliah aja, terus habis itu kita ngomongin sekarang kerja sekarang aja kan susah banget ya. Maksudnya tuh kerja kalau kita lulus kuliah ataupun kita lulus sekolah ataupun kita lihat berita sekarang yang PHK-nya marak dan lain sebagainya, itu kan kayak bisa jadi tolak ukur ke kita sendiri. Oh berarti tuh kita harus buka-buka bisnis ini secepatnya. Kalau nggak gitu, karena kalau kita ngomongin bisnis kan peluang suksesnya bisnis ini lama. Nah ketika kita peluang bisnisnya lama, berarti kan kita memulainya sejak kapan? Nah,
Oke. Kalau Kak Surya mulai bisnis dari nol, nggak punya modal tapi punya modal hanya HP, apa langkah pertama yang Kak Surya lakukan? Jadi gini, kalau kita bagus ini ya. Kalau kita ngomongin sebuah bisnis, Kak, aku tuh pengen bisnis, tapi kan aku gak ada uang, gak ada modal gitu ya. Karena kan kalau kita ngomongin bisnis pasti besar kecilnya bisnis pasti ada yang namanya Modal. modiar Kak, ono modal kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin itu teman-teman, sebenarnya kita buka bisnis itu bukan modal yang utamanya. Tapi apa dong Kak? Kalau nggak modal kan kita nggak bisa jalan. Padahal bukan itu teman-teman. Tapi gimana teman-teman pola pikirnya gimana? Ketika kalian buka bisnis, terus kalian nggak ada modal, tapi kalian punya nggak kemampuan di diri kalian? Bisa jadi modal kan? Nah itu. Jadi nggak perlu kita harus punya modal yang uang banyak dan lain sebagainya kayak gitu. Karena kalau kita ngomong HP itu modal nggak? Modal. Kita bisa nggak buat HP itu sebagai modal kita untuk tingkatin bisnis kita? Bisa aja kan gitu. Kalau kita ngomongin bisnis, nggak semuanya bisnis yang harus kayak bisnis apa misalnya bisnis yang nggak ada di dalam HP ya. Misalnya tuh kayak bisnis sekarang yang nggak di HP seperti apa ya? Kayak jangan sekarang kan ada tuh anak-anak yang pengen buka apa angkringan dan lain sebagainya. Padahal di digital HP pun juga bisa kayak gitu kan. Kayak misalnya tuh kita ngomongin sekarang di TikTok. Afiliator TikTok itu berarti kita gunain apa? HP kan gitu. Jadi kalau kita ngomongin modal itu tuh sebenarnya nggak soal apa-apa teman-teman, tapi tergantung kita, kemauan kita gimana dan kita memanfaatkan digital gimana kayak gitu. Oke. Apa yang Kak Surya pelajari dari pengalaman sebelum kuliah yang membantu dalam karir saat ini? Pelajaran yang saya ambil sebelum kuliah. Jadi kan jatuhnya pas aku lagi SMK gitu ya. Nah kalau itu sih yang pertama itu aku ini lebih ke public speaking yang tingkatnya lebih bagus saat itu. Kan kayak misalnya nih acara-acara yang di apa pelajaran yang mungkin diajarkan di SMK itu tuh bisa sampai gitu. Maksudnya bisa tak gunain kayak public speaking, kemudian pembuatan konten dan lain sebagainya. Terus juga ada kegiatan-kegiatan lainnya itu tuh juga bisa nyambung lagi di karir aku yang sekarang. Kemudian kalau ngomongin ya itu tadi balik lagi ke multimedia, akhirnya dibutuhkan lagi kayak gitu. Karena kalau kita ngomongin multimedia kan public speaking pun juga masuk dalam multimedia kan kayak gitu. Oke. Terus tokoh yang paling inspiratif buat Kak Surya itu siapa? Sebenarnya kalau kita ngomongin tokoh inspiratif banyak ya. Tapi kalau di saat ini yang paling inspiratif di saya selain orang tua saya kan gitu ya. Ya ini Mary Riana. Siapa itu? Mary Riana itu beliau ini seorang motivator, gak hanya motivator tapi juga beliau punya bisnis juga. Nah Mary Riana ini kalau saya ngomongin kenapa sih Kak kok bisa Mary Riana kayak gitu ya? Karena Mary Riana ini kalau saya ulik ternyata itu hampir sama seperti yang sedang saya jalanin kayak gitu. Nah asiknya lagi Mary Riana ini itu dulu itu Mary Riana itu pernah juga kuliah di Singapura saat itu. Nah habis itu saat di Singapura saat merintis karirnya Mary Riana tuh nggak yang jalannya mulus aja kayak gitu, tapi ada part-part yang bener-bener Mary Riana jatuh kayak gitu. Tapi dari situ terus bisa coba lagi bangkit lagi hingga ketemu kesuksesannya sekarang. Iya, setiap proses yang panjang itu pasti hasilnya wow, betul. Worth it banget. Betul. Oke, bagaimana Kak Surya mengelola keuangan bisnis agar tetap stabil dan berkembang? Sebenarnya kalau ngomongin pengelolaan bisnis dan keuangan agar tetap stabil, Ya. itu tergantung cara kita aja sih. Maksudnya misal nih, kalau kita ngomongin bisnis kan biasanya ada naik turunnya ya, karena kan nggak mungkin kayak bisnisnya jalan terus lancar terus kan ya aneh kan. Jadinya kan kadang lancar, kadang enggak, tapi kan tergantung kita gimana cara ngembanginnya. Nah itu tuh kalau dari Surya lebih ke manajemen keuangannya gimana. Misalnya pengelolaan hari ini yang diutamain yang mana dulu kayak gitu. Karena kan kalau kita ngomongin bisnis kan berarti muter terus kan jatuhnya kayak gitu. Boleh tahu nggak sekarang kesibukan Kak Surya itu ngapain aja selain kuliah? Kalau kesibukan selain kuliah ya sama jalanin bisnis afiliator, kemudian juga kerja juga. Jadi kalau saya ngomongin saya jatuh hari itu bisa berapa job desk? 3 job desk. Kuliah, kerja sama jalanin bisnis. Gak capek Kak? Kalau ngomongin capek ya, tapi kan kalau kita lihat sukses, ada nggak orang sukses yang diraih dengan biasa aja? Gak ada, pasti kan harus capek-capek dulu kan gitu.
Menurut Kak Surya, seberapa penting media sosial buat dapetin kalian atau proyek freelance? Media sosial untuk freelance penting banget. Karena kenapa Kak? Kok media sosial sangat penting? Karena kalau kita ngomongin zaman sekarang teman-teman, kayak semuanya berpatokan pada media sosial kan. Nah itu sangat penting banget karena nanti cakupan terbesarnya yaitu di media sosial. Nah sekarang kalau kita ngomongin kita pengen nih makan seblak, bisa nggak kita buka HP? Bisa. Bisa. Kita pengen nih beli baju tanpa harus ke atau ke mana kan gitu ya. Bisa gitu. Oke. Kalau Kak Surya pernah nggak mendapat klien yang ribet banget, suka komplain lah, minta ini, minta itu, dan harus selesai dengan cepat. Cara mengatasinya gimana Kak? Kalau kita ngomongin klien ya, karena kan kalau kita ngomongin klien ada aja memang, karena kan kita nggak bisa tentuin, oh kita harus dapet klien yang enak terus. Kayak misal nih klien yang enak gimana? Yaudah ini jalan ya Kak, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kan nggak bisa, kita bisa nentuin klien kita gimana? Nggak bisa kan? Karena kan itu kan ya udah rezekinya yang dapetnya yang mana kan gitu. Ya kalau di situ sih, kalau dari aku sendiri ya lebih lihat lagi, oh ini kalau emang kliennya seperti ini berarti aku harus gimana? Kayak gitu aja. Tapi kalau ngomongin pernah nggak Kak dapet? Ya pernah, cuma cara kita treatmentnya beda-beda. Misal nih kalau kliennya agak ribet berarti treatmentnya ke klien gimana, kalau treatmentnya ke klien yang enak gimana, kayak gitu. Jadi kita harus pinter-pinter. Misalnya nih jalannya kemana kalau kliennya ini ribet banget misalnya, tapi tetap aja dijalanin. Karena kan kalau kita ngomong wah males ribet, wah males kayak gini, ya gak jalan dong bisnisnya. Nah, tapi kalau Kak Surya sudah buat nih konten, udah buat apa yang diinginkan klien, tapi pas dilihatin ke klien ternyata nggak gitu Kak, kurang gini. Nah kalau dari situ ya namanya juga klien, kalau misalkan ada komplain dan lain sebagainya, kita sebagai yang punya ya tetap aja dong ada apa ya, dalam artiannya kayak tanggung jawabnya gimana ya, coba kita lagi bilang lagi, oh berarti itu kayak gini ya Kak, berarti kayak gini. Kalau misalkan ini kakaknya mintanya kayak gini, itunya berarti kita harus kayak gini lagi, kayak gitu. Berarti kan di awal kita harus punya nih briefing dulu gimana maunya. Terus kalau ada lagi nih, kalau udah briefing berarti kita harus punya apa ya namanya, kayak misalnya nanti gini loh Kak, apa ya, kayak misalnya dikasih dulu nanti ini bagiannya kayak gimana, kayak gitu. Jadi lebih dikasih tahu lagi. Kalau misalkan nggak sampai kayak gini, nanti kayak gini ya Kak, kayak gitu. Lebih diperjelas lagi pas waktu briefing. Oke. Gimana cara Kak Surya untuk mengatur waktu lagi handle banyak project, terus ada tugas proyek multimedia, belum lagi mengurus kehidupan pribadi? Ini jadinya ya nggak apa sih ya. Ini aku cerita aja mungkin biar teman-teman juga bisa ambil sisi positifnya. Kalau misalkan bisa diambil buat pelajaran juga. Jadi sebenarnya kalau saya ngomongin Kak 3 job desk sekaligus itu kayak misalnya harus kuliah, harus bisnis, harus kerjain tugas kuliah kan gitu ya. Tapi terus bagi waktunya gimana Kak, kayak gitu. Jadi kalau dari aku teman-teman itu manajemen waktunya aja gimana. Misal nih kalau aku kuliah berarti aku kuliahnya ini berapa jam kayak gitu. Jadi di manage lagi waktunya, kayak misal kuliah 8 jam, berarti aku kuliah 8 jam, bener-bener maksimalin 8 jam ini buat kuliah, kayak gitu. Terus the next kalau udah selesai kuliah, berarti aku lanjut apa? Misal aku jadwalnya kerja, berarti aku masuk kerja. Setelah masuk kerja, berarti tinggal lanjutin selanjutnya, kayak gitu. Oke, pernah merasa pengen nyerah, gimana cara Kak Surya untuk melawan rasa itu? Nah, bagus ini. Kalau kita ngomongin kita pengen nyerah ya, kalau kita ngomongin Gen Z sekarang ya, kalau kita lihat kan zamannya teman-teman banyak yang ngedon, banyak yang kayak kita udah jalan nih Kak, tapi kok belum sampai ya ke tujuannya, akhirnya kayak yaudahlah nyerah aja, kayak gitu ya. Pasti teman-teman banyak yang akan menjumpai hal-hal seperti itu, apalagi di dunia kuliah, di dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman yang perlu teman-teman tahu, ketika kita berada di titik yang paling bawah, yang ketika kita udah ngomong nih aku pengen nyerah, itu tuh sebenarnya titik dimana kesuksesan itu akan tiba, kayak gitu. Tapi kalau kamu di tengah-tengah udah kayak pengen nyerah terus akhirnya nyerah, kan nggak jadi nyampe dong, percuma dong kita melewati yang awal, kayak gitu. Kalau dari aku seperti itu. Jadi lebih ke
oh aku nggak bisa, kalau aku udah ngejalanin ini, aku udah sampai tengah-tengah, aku nggak bisa berhenti di tengah-tengah, harus lanjut. Meskipun aku di tengah-tengah itu udah kayak, aduh gak bisa iki, kayak gimana ya, ngedown lah intinya, kayak aduh nggak bisa kayaknya ya, susah banget gini, tapi nggak bisa, tetap ada. Tetap kalau aku kepengen nyerah itu tetap ada waktu 1 atau 2 hari mungkin aku kayak menenangin pikiran terus gimana lagi buat ke besoknya, tapi nggak ada aku mikir kayak kembali lagi, nggak ada, jadi tetap lanjut terus kayak gitu. Oke. Ada penyemangat Kak selain keluarga gitu, mungkin pacar? Nah, kalau ini nggak ada sih, jadi lebih ke keluarga aja ya, karena kan kalau kita ngomongin kita kepengen sukses itu tujuannya untuk apa sih Kak? Kalau aku tuh pernah loh dengar teman-temanku bilang, Sur, kamu itu lebih baik tuh habis kuliah nongkrong kerjain tugas saja. Tapi kan kalau kita mikir, kita nongkrong kerjain tugas, kita kerjain tugas bisa nggak sambil nongkrong? Bisa kan? Nah bisa juga. Berarti kan kalau kita nongkrong berarti waktunya habis buat nongkrong aja. Kalau kita ada waktu buat nongkrong, kenapa nggak kita gunain buat cari duit kan gitu? Kalau itu pikiran dari aku. Terus kalau yang pertama itu aku lebih ke buat orang tua sih, kayak gitu. Karena kan titik balik kita sukses ya tetap orang tua kita kan gitu. Jadi Kak Surya nih lebih fokus ke karir daripada cowok ya? Ya benar. Karena kan ya balik lagi sih teman-teman, aku pernah dengar cerita orang itu kayak kalau kita mau sukses itu tuh kita harus berani untuk kesepian. Dalam artinya kesepian itu gimana sih Kak? Ini buat pelajaran teman-teman ya, mungkin nanti yang bisa lihat nih ya harus, iya bener kesepian. Karena kan kalau kita ada cowok yang bisa buat semangat nih, bener buat semangat, tapi endingnya apa? Akan yang ganggu kita lagi, fokus kita kemana kan kayak gitu. Tadi gak balance kan? Iya betul. Nanti juga ada partnya sendiri, teman-teman udah nemuin saatnya seneng-seneng sama cowok juga kan gitu. Oke, bagaimana Kak Surya mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga dalam bisnis digital? Kalau ngomongin kegagalan yang bisa menjadi berharga di bisnis digital ya, kalau aku ngomongin kegagalan itu semuanya pasti ada gagalnya. Tapi gagal ini teman-teman, kalau kita tahu gagal itu adalah guru atau pondasi, kayak gitu. Kalau kita nggak pernah gagal, tiba-tiba langsung sukses saja kan juga aneh juga kan gitu. Jadi dari gagalnya itu kita lagi belajar lagi, kulik-kulik lagi, apa sih yang salah, dari mana yang salah, berarti yang perlu diperbaiki ini yang mana, berarti aku kurangnya yang mana ya, kayak lebih ke analisis lagi, apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki kan kayak gitu. Karena kalau kita ngomongin gagal berarti ada yang salah kayak gitu, tapi apakah ketika salah itu berarti kita harus berhenti? Enggak dong, kita cari dulu gagalnya ini karena apa, berarti aku harus gimana ya biar cepet-cepet gak gagal lagi kan kayak gitu. Lebih ke analisis lagi sih, gagalnya gimana, terus cara ngatasinya gimana itu. Menurut Kak Surya, masa depan bisnis Gen Z itu bakalan kayak gimana? Kalau ngomongin masa depan bisnis Gen Z ini bakalan kayak gimana, ini bakalan sangat-sangat menguntungkan. Karena kenapa kok menguntungkan? Karena digital ini akan terus berkembang kayak gitu. Tapi kalau kita benar-benar ketinggalan sama perkembangan digital sekarang, kita juga akan ketinggalan kesuksesan itu kayak gitu. Jadi penting gak sih Kak digital ini untuk sekarang? Ya sangat penting banget, dan ini kemungkinan besar untuk Gen Z ketika melakukan bisnis digital ini dijalankan benar-benar akan membuahkan hasil. Tapi aku nggak ngomong kalau akan pasti ya tergantung kalian ngejalaninnya gimana. Nanti tiba-tiba kalian ngejalanin bisnis digital terus nggak ada hasil, kalian nyalin aku kan nggak ya, tapi gimana cara kalian buat ngejalaninnya. Oke, kalau Kak Surya bisa kasih pesan buat Gen Z yang baru mulai freelance, apa yang paling penting? Kalau aku ngasih pesan ke Gen Z yaitu teman-teman itu harus tahu ya, ketika kalian udah ngejalanin atau udah ngasih keputusan nih, yaudah aku jalanin freelance. Berarti kalau teman-teman udah berani memulai, teman-teman juga harus berani bertanggung jawab akan semua resikonya. Kayak gitu. Tapi ketika teman-teman udah siap nih, misalnya aku udah jalanin freelance, aku siap ngejalanin resikonya. Ternyata di tengah-tengah teman-teman ada nih part kayak ya tadi ya, kayak kepengen nyerah dan lain sebagainya kan gitu. Terus kalau udah sampai di titik itu, teman-teman jangan coba untuk berhenti. Tapi gimana caranya teman-teman bangkit lagi terus jalanin? Karena kalau kita ngomongin suatu kegagalan itu ya pasti ada gagalnya kan, tapi kan gimana cara kita untuk tetap lanjut dan tetap mertahanin itu gitu. Jadi kalau untuk teman-teman ya tetap semangat yang lagi ngejalanin freelance, terus juga
konsistensitasnya juga ditingkatin lagi, terus ingat tujuannya apa kayak gitu. Karena kalau kalian udah memulai pasti punya tujuan, karena kalau enggak punya tujuan berarti nggak akan memulai kan. Nah jadi tetap ingat tujuannya apa. Oke. Pak Surya, terima kasih ya udah menyempatkan waktunya nih buat datang. Terima kasih. Oke. Gak kerasa ya guys, kita udah di ujung obrolan hari ini. Makasih banget buat kalian yang udah nyempetin dengerin di tengah-tengah hari yang mungkin lelah, capek, atau bahkan happy. Hidup emang berat, tapi hey, kamu gak sendiri. Terus nyala, terus cari makna. Oke bestie, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan tetap bersama kami. Ingat, perubahan besar itu diawali dengan langkah kecil. You did great today. Hanya di program kesayangan kita, Ruang Asik Ngobrol Paling Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until next time, bestie.